anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Guru Dina. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6 subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Nah, pada subtema energi alternatif ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai informasi tentang energi alternatif, dan yang kedua, kita akan belajar mengenai menghitung lama waktu kejadian dan menentukan waktu kadaluarsa suatu produk. Yang pertama, kita akan mempelajari informasi tentang energi alternatif. Anak-anak, apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya adalah untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Itulah pengertian dari energi alternatif. Perlu diketahui bahwa pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Inilah dia di antaranya. Yang pertama, ada pemanfaatan energi surya. Yang kedua, ada pemanfaatan energi air. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi surya atau energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut juga PLTS. Nah, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air yang disingkat menjadi PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang disingkat menjadi PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kita dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Salah satu contoh yang menggunakan energi angin adalah bermain layang-layang. Nah, selain itu, zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga
Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasanya disebut dengan turbin angin. Selain itu, ada air sebagai sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan, saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Nah, anak-anak, selain PLTS, PLTA, dan PLTB yang dihasilkan oleh panas matahari, air, dan angin, ada pula yang disebut dengan briket sebagai pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, selain briket, ada pula yang disebut dengan biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, itulah energi-energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Ada PLTS yang dimanfaatkan dari panas sinar matahari, ada PLTA yang dimanfaatkan dari air, ada PLTB yang dimanfaatkan dari angin, ada briket, dan ada pula biogas. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung lama waktu kejadian dan menentukan waktu kadaluarsa suatu produk. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghitung lama waktu kegiatan. Masih ingat ya caranya? Yaitu, waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar menghitung lama waktu kejadian, yaitu waktu mulai kegiatan ditambah lama waktu kegiatan. Contohnya, Ibu Ebo memasak menggunakan kompor gas LPG. Ibu mulai memasak pada pukul 06.00. Ibu memasak selama 1 jam 30 menit. Pukul berapakah Ibu selesai memasak? Nah, ini adalah contoh soal menghitung lama waktu kejadian. Sekarang kita hitung lama waktu kejadiannya bersama-sama ya. Waktu mulai memasak yaitu pukul 06.00. Kemudian, lama waktu memasak yaitu 1 jam 30 menit. Kita tulis 01.30. Kemudian ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 07.30. Jadi, Ibu selesai memasak pukul 07.30.
atau pukul 7:30 menit. Jika dituliskan dalam jarum jam seperti ini, pukul 7:30 menit. Contoh yang kedua, Ayah dan Lani bermain badminton di halaman. Mereka mulai bermain pada pukul 10.00. Mereka bermain selama 45 menit. Pukul berapa Ayah dan Lani selesai bermain badminton? Nah, cara penyelesaiannya ini menggunakan lama waktu kejadian, yaitu waktu mulai kegiatan ditambah lama waktu kegiatan. Waktu mulai bermain yaitu pukul 10.00. Kemudian lama waktu bermain yaitu selama 45 menit. Penulisannya seperti ini. Kemudian ini kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah 10.45. Jadi, Ayah dan Lani selesai bermain badminton pada pukul 10.45 atau pukul 10:45 menit. Dan penulisannya dalam jam menggunakan jarum jam adalah seperti ini. Jarum pendeknya di angka 10 dan jarum panjangnya di angka 9. Sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Ingat, dalam menghitung lama waktu kegiatan yaitu waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Dan menghitung lama waktu kejadian yaitu waktu mulai kegiatan ditambah lama waktu kegiatan. Nah, sekarang kita belajar menentukan waktu kadaluarsa suatu produk. Anak-anak, pada kemasan makanan dan minuman yang dijual di pasaran itu selalu tertera pada waktu penggunaan sebagai petunjuk bagi kita untuk mengetahui kapan batas waktu makanan dan minuman kemasan tersebut bisa dikonsumsi. Seperti contoh berikut ini. Tanggal yang tertulis pada kaleng minuman adalah 18/07/08, yang artinya minuman tersebut baik diminum sebelum tanggal 18 Juli 2008. Nah, jika hari ini 18 Juli 2007, berapa bulan lagi masa kadaluarsa minuman dalam kaleng tersebut? Lama waktu hingga masa minuman dalam kaleng ditentukan dengan menghitung selisih waktu. Selisih waktu yang dihitung antara tanggal hari ini dan tanggal kadaluarsa. Tanggal hari ini dan tanggal kadaluarsa memiliki tanggal dan bulan yang sama, yaitu 18 Juli. Oleh karena itu, kita cukup memperhatikan tahunnya saja. Tahun 2007 dan 2008 memiliki selisih waktu 1 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, masa kadaluarsa minuman dalam kaleng tersebut masih 12 bulan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah anak-anak, ada beberapa kemasan yang menunjukkan waktu kadaluarsa secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap dalam menunjukkan waktu kadaluarsanya. Seperti contoh berikut ini. Pada gambar yang pertama, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun, yaitu 18 Juli 2008. Nah, pada gambar yang kedua, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja, yaitu pada bulan Juli 2008. Anak-anak, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita. Nah, sekarang saatnya anak-anak melatih dan mengerjakan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan menentukan waktu kadaluarsa suatu produk. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar informasi tentang energi alternatif, yaitu ada PLTS, ada PLTA, PLTB, ada briket, dan juga biogas. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang menentukan lama waktu kejadian
dan juga menentukan waktu kadaluarsa suatu produk. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak dan dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya!